dia katakan meter Harit bisa dipanggil meter sana. Meter Harit kalau you sampai meninggal di sini itu tambah makam pahlawan. Oh. Saya bilang enggak, saya harus pulang. Enggak mau mati di Afrika saya. Sedangkan kita di Indonesia kalau kata itu buat cewek aja kan. Karateka di sana itu bikin barisan sampai di tengah pesawat. Di Madagaskar ini. Terus saya digendong. Waduh. Digendong sampai tengah pesawat. Kata Pak Dubes, itu bajingan itu. Kita pulang belum tentu begitu. Kok dia bisa kita. Nonton video kita tanding di OS TV. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you. Ya buat semuanya ini untuk anak-anak karate karena ini bermanfaat semua ilmunya. Jangan lupa subscribe channelnya OS TV channel buat anak karate semuanya. Gaspol keren banget. Like and comment share. Gaspol. Salam bela diri. Kembali lagi bersama Riki Muhtar dari OS TV. Kalau bicara karate, Indonesia ternyata punya banyak prestasi loh. Ternyata banyak sekali tokoh-tokoh Indonesia yang mengajar di luar negeri. Contohnya ada salah satu sesepuh karate kita yaitu Siang Haritaning. Apa kabar Siang? Baik, terima kasih. Gimana kabarnya? Pokoknya yang penting jaga kesehatan, spirit. Iya, luar biasa. Siang di kondisi kayak gini tetap selalu latihan ya? Masih. Luar biasa. Buat kesehatan ternyata karate itu bukan cuma kalau saya bilang kita bisa pakai untuk kesehatan. Iya. Dan beberapa metodenya itu bagus sekali filosofinya. Karena saya melihat misalnya kenapa kalau kita mulai latihan kita menghormat. Betul. Selesai menghormat, bermain juga menghormat. Karena ternyata kita bisa buktikan dengan kita merendah itu kekuatan ada di kita. Iya. Itu filosofinya gitu. Dan itu kita bisa lihat nanti dalam bentuk-bentuk ya. Sudah saya praktekkan juga. Siang ini kan termasuk istilahnya angkatan awal lah ya Siang ya. Ya. Tahun berapa Siang? Sebetulnya saya masih ingat kepala 6 habis SMP ya. 68 itu. 68 itu 4K aja belum berdiri Siang. Enggak, kita sudah latihan. Sudah latihan? Karena ada Bakhtiar kan. Oh. Waktu itu masih ada YJK, Lemkari juga belum ada itu. Belum berdiri ya. Kita latihan sama Bakhtiar Sitorus. Karena dia dari Jepang. Itu dari Jepang tuh apa? JKA atau apa dulu? JKE. JKE juga ya. Saya sama Elong Chandra. Itu kita tuh sabuk putih 4 tahun. Sabuk putih 4 tahun, Bu. Jadi nggak usah khawatir. Sekarang orang selalu mau naik ban kan. Iya. Kalau kita dulu bukan itu. Bukan itu. Kita latihan karate ya buat memang untuk bela diri waktu itu kan. Iya, sabuk putih 4 tahun. Zaman sekarang kayaknya ada tuh yang sabuk hitam udah 4 tahun dan sabuk hitam kayaknya. Memang ini kita harus akui keadaan sudah berubah kan. Berubah ya. Zaman dulu kalau mau ujian di mana ujian? Ya nggak ada pelatihnya, nggak ada yang ujinya juga ya. Nggak ada yang ujinya kan. Jadi memang waktunya itu memang keadaannya. Kalau sekarang kayaknya nggak ujian bisa dapat dan ya. Oh sekarang luar biasa gitu. Luar biasa ya. Makanya saya kalau ke daerah suka tes, bikin lingkaran. Siapa dannya tinggi-tinggi main di tengah, kita pada liatin semua kan. Jadi mau nggak mau harus latihan karena banyak orang senior begitu sudah rasanya senior sudah nggak mau latihan. Padahal bagus sekali buat kesehatan sebenarnya. Nah gimana sih Siang zaman dulu itu latihan-latihan zaman dulu itu seperti apa sih? Dan mungkin Siang nih mumpung ada momennya bisa menceritakan kisah-kisah perjalanan karate dari 68 sampai berdirinya Forky. Saya pada waktu sensei saya sudah ke Jakarta, saya Siang dulu maaf domisili di mana? Makassar. Oh Makassar. Wih, mantap memang dari Makassar tuh ya. Jadi,
Memang perjalanan itu berat dulu ya. Kita datang, kita ujian aja masih naik kapal laut, naik kereta api baru sampai Jakarta. Luar biasa perjuangannya. Makanya kalau bilang yang saya anggap yang tua-tua itu mentalnya memang mental baja. Mental baja. Kalau sekarang disinggung sedikit ngambek. Dulu mana ada yang begitu? Iya kan? Nah ini tapi kita harus akui eranya sudah berubah juga. Kita nggak bisa kita pakai model dulu ya. Kalau model dulu kita latihan, pulang itu pasti bawa blur, bibir. Kalau ini biru-biru itu biasa lah. Dulu saya ingat saya punya sensei itu, yang idola saya itu Ronald Patinasarana. Oh itu masih diucapin tuh di wawancara saya yang lain juga selalu diucapkan beliau. Itu. Jadi banyak peristiwa saya belajar dari beliau. Dia katakan, Harit kau tidak usah banyak bicara, latihan aja. Karate ini olahraga berkelahi, siapa jago dia didengar. Jadi nggak usah terlalu banyak bacot. Saya pikir-pikir, ya betul juga ya. Itu saya laksanakan secara pribadi. Makanya terakhir tahun 78 kita Apuko yang juara 3 tim kita di Taiwan. Pulang itu dapat tugas ke Madagaskar ya. Saya 5 tahun sana lah. 5 tahun melatih di Madagaskar. Melatih kan. Itu yang menugaskan siapa? Pemerintah. Oh pemerintah. Jadi ada program khusus. Waktu itu ada permintaan dari negara. Oh gitu. Negara minta, kemudian di Forky, saya tahunya saya dapat tugas dari Forky ya. Secara resmi itu berangkat gitu. Jadi yang menugaskan Forky. Forky menugaskan ke Madagaskar untuk melatih di 5 tahun. Karena kita kebetulan saya di perguruan di Lemkari. Yang saya ingat kita di Lemkari itu contoh ya, si Roni saya nggak tahu sekarang di mana. Dia dulu melatih di Jerman. Kemudian Frastentan di Sweden. Oh ada ketemu saya kemarin. Itu seniornya semua itu. Terus saya dapat di Madagaskar. Oh jadi banyak yang dikirim. Terus Gustav itu dia di Brunei dapatnya. Dulu kita Lemkari itu bukan lokal kita dulu. Wow, betul dengar saya nih. Saleh Al-Hafsi itu di Malaysia. Luar biasa ini. Cuma ya namanya permasalahan dalam ya, tapi nggak apa-apalah. Itulah. Itu semuanya dari Lemkari dulu ya? Iya. Kita yang sudah keluar melatih di luar ya. Wow, banyak sekali rupanya. Aduh, sekarang soalnya kan kita banyaknya mendatangkan pelatih dari luar. Saya pengalaman di luar tuh 5 tahun saya ngelatih di Madagaskar. Jadi yang dilatih itu kalau istilah di sini ini bodyguard presiden ya, pas presnya lah. Oh pas presnya dilatih. Terus kemudian saya merembet ke sipil. Jadi tentaranya, polisi, mahasiswa. Itu tahun berapa tuh siang? 78 sampai 83 saya. 78 sampai 83. Terakhir dapat penghargaan dari presiden. Tadinya saya dipanggil untuk mau diberikan penghargaan. Saya bilang jangan saya. Karena yang nuju saya itu perguruan saya sama saya punya federasi. Jadi akhirnya yang diberikan penghargaan waktu itu adalah Forky sama Lemkari. Saya balik ke Indonesia untuk mengantar itu aja. Yang terima di Lemkari Bapak Anton Sujarwo. Kemudian di Forky Bapak Suban Jaya Atmaja. Itu. Dia punya sekjen yang kalau nggak salah masih Pak Pesik. Pak Pesik baik, itu orang baik. Ya. Pak Pesik ketemu, kita masih ini kan. Jadi terakhir saya dipanggil tetap harus balik lagi karena presiden mau kasih berikan langsung sama saya. Jadi saya diberikan bintang Orde du Mérite, gambar naik kuda itu. Presiden siapa? Presiden Soeharto ya? Bukan, Madagaskar. Oh Madagaskar. Ya istilahnya. Jadi tercatat di anunya negara ya. Negara Madagaskar itu ya. Dia katakan Meter Harit, saya dipanggil Meter sana. Meter Harit, kalau you sampai meninggal di sini, itu sama makam pahlawan. Oh. Saya bilang enggak, saya harus pulang. Enggak mau mati di Afrika saya. Cuma pengalamannya banyak karena saya sana, saya ketemu sama Kawasaki Sensei, Abe Sensei, sama Hiro Mochizuki. Oh ada Jepang juga di situ. Kan sering datang kan. Oh sering datang ke situ. Kemudian Hiro Mochizuki, Shiomitsu itu dari Wado. Makanya saya tahu Wado itu bagus. Cuma waktu di sini saya lihat
dia kurang fleksibel ya. Tapi saya lihat, tapi ya saya pikir semua permainan sama. Makanya saya akhirnya respect semua sama semua aliran. Semua punya ciri khas. Itu yang saya bilang, tidak ada yang ini lebih bagus dari ini, enggak, sama. Saya terakhir sempat ke Tajikashi Sensei. Tajikashi Sensei di Perancis. Saya belajar sama beliau. Pendek tapi ya lumayan lah, banyak yang kita dapat. Saya ke dojonya Gisafe, juara dunia dulu. Komite. Cuma dulu orang kan kata tidak terlalu dilihat ya. Dilihat. Jadi saya waktu di luar itu saya melihat kok kata itu mereka latihnya bagus. Sedangkan kita di Indonesia kalau kata itu buat cewek aja kan. Kesannya gitu. Kesannya cewek aja tuh, atau mau ujian tidak ada. Ternyata ilmunya itu di situ. Di situlah kita melatih, kita punya filosofinya, prinsip-prinsipnya kan, prinsipnya badan, semua dari sana. I see. Nah, cuma ada satu kesan saya yang paling saya nikmati sebetulnya. Kenapa? Apa? Jadi waktu saya pulang balik itu dari VIP ruang VIP sampai ke pesawat, karateka di sana itu bikin barisan sampai di tengah pesawat. Di Madagaskar ini. Terus saya digendong. Waduh. Digendong sampai tengah pesawat. Kata Pak Dubes, itu bajingan itu. Kita pulang belum tentu begitu. Kok dia bisa kita? Ternyata mereka lupa kalau guru sama murid itu hubungan batin kan kuat. Kuat sana ya. Ya, karena mungkin di sana juga mendapatkan edukasi susah kali ya. Iyalah. Ya. Sebetulnya saya lihat karate itu bagus untuk banyak orang berpikir karate latih anak saya untuk bekerja, bukan. Itu melatih leadership. Tanpa sadar dia akan jadi pemimpin. Coba lihat salah satu ketua MA Pak Hattali. Ya Pak Hattali. Tough orangnya itu. Kenapa? Itu dari karate juga. Iya. Pokoknya saya tahu siapa satu lagi yang idola saya itu Asma Wisam. Ya, Pak Asmawi. Aduh, itu sama Elon dulu saya ingat nakalnya ampun. Makanya saya ketemu terakhir kongres, saya bilang saya baca rumus apapun saya nggak bakal ketemu. Kok bisa jadi direktur bank? Dia ketawa aja dia. Jadi ya saya lihat ya nakal itu. Itu banyak jadi orang besar. Banyak jadi ya. Apa kita harus nakal nih kayaknya sama jadi ya. Kemudian teknik lah. Saya lihat, saya waktu pulang itu saya berubah cara pengajaran. Jadi saya melihat di Eropa saya lebih condong. Kalau di Indonesia ini kita nggak terlalu dalami, tapi kita galak ya. Dulu zaman saya ingat latihan dulu salah dihajar. Kita nggak tahu apa yang harus kita perbaiki. Kalau di sana itu pertama main. Dijelaskan dulu, kemudian dicoba tarik. Nah sekarang saya lihat metode itu sudah kembali. Sudah artinya sekarang pelatih-pelatihan kita dari luar saya lihat yang dikirim ke Indonesia untuk latih sudah pakai model begitu. Jadi bukan lagi yang keras ya. Jadi istilahnya dia buka pikiran, lebih open ya. Open. Dan itu saya lihat sudah harus kita harus akui lah. Kita nggak bisa pungkirin. Ini era sudah berubah. Ya kan. Nah, sekarang jauh lebih pintar dari kita dulu. Dengan ada YouTube, ada apa, mereka bisa belajar. Cuma mungkin pendalaman detailnya itu kan pelatih yang lebih tahu sebetulnya. I see. Jadi siang hari tadi selain Madagaskar udah pernah kemana aja tadi ke Prancis. Yang untuk mengajar itu? Mauritius itu ada loh karateka-nya, karena salah satu customer saya ada dari Mauritius. Dia sempat nanya gitu, terus nanya ongkos kirim ke sana. Saya bingung ongkos kirim ke sana, negaranya baru kali ini saya interaksi sama negara Mauritius. Mauritius itu saya ke sana, saya kagum-kagum situ. Itu dibilang Green Islands. Itu tebu, dia penghasil gula juga dunia ya. Jadi di sana ada satu tugu yang saya sampai sana saya berdiri sampai merinding saya lihat. Ternyata tebu itu dari Indonesia. Tebu itu Indonesia. Ada di punya prasasatinya. Saya bilang luar biasa kita ini, sebenarnya jauh sekali kita sudah nggak sampai ke sana ya. Jadi saya lihat, saya sampai di sana Mauritius sudah, La Réunion juga, La Réunion bagus. La Réunion di mana? Dekat Mauritius,
dia, La Reunion, Seychelles. Ini buat dengar nih. Kalau ini buat dengar. Kalau Seychelles itu orangnya coklat, matanya coklat, rambut coklat, kulitnya juga coklat, tapi modelnya kayak Eropa. Oh. Nah, sudah sampai sana. Jadi ya sudah pengalaman lah. Yang paling berkesan yang mana? Saya itu di Madagaskar. Saya setengah mati karena waktu mau berangkat, saya baby Hue, saya masih ingat. Beliau sini Rit, gua ajarin lu bahasa Inggris. Wah ini dia nih. Sama siapa itu? Baby Hue. Baby Hue. Termasuk pengurus LMK. Oh, pengurus LMK dulu. Jadi kursus lah. Ternyata di sana bahasa Inggris nggak dipakai. Nggak dipakai, udah belajar bahasa Inggris nggak dipakai lagi. Yang dipakai sana bahasa Perancis sama bahasa Madagaskar. Dan orang Perancis sombong loh. Kalau kamu mau tanya bahasa Inggris nggak mau jawab dia. Tapi kalau kau tanya pakai bahasa Perancis, wah dia jadi dua bahasa itu kan. Ini yang bikin setengah mati saya. Bingung bahasanya, makin bingung. Tapi saya waktu itu ada terjemahan. Tapi begini, jadi mereka tuh punya prinsip juga kayak Eropa ya. Jadi kalau berdiri ngelatih itu dia bertolak pinggang juga nggak apa-apa. Kita di sini kan marah sama bos. Oh ya. Tapi itu memang mereka, yang penting badannya dia, jangan badannya kita. Nah itu. Setelah saya ngelatih setahun, masuk 2 tahun, saya lagi ngomong sama Pak Dubes. Pas dia lewat di depan kita, dia permisi. Tangannya turun gini kayak seperti kita di sini. Permisi gitu kan. Dia bilang Safati sambil lewat gitu. Pak Dubes bilang, Harit, tunggu dulu Rit, ini ada perubahan nih. Kenapa dia suruh hormat begini kayak orang Jawa ini? Gue bilang gue ajarin Pak, iya kan? Soalnya selama ini gue nggak bisa terima kalau kita ngelatih dia baru tolak pinggang, aku hajar Pak ini. Jadi mereka mengikuti budaya kita ya. Ada lagi satu. Apa lagi? Setiap saya bikin ujian sana, ujian Q waktu itu. Sampai saya tinggalkan juga mereka sudah ban hitam. Salah satunya sekarang jadi ketuanya JKE di Madagaskar, Arman itu. Jadi saya bikin tradisi nasi bungkus. Apa tuh? Jadi kalau ujian itu kita makan nasi bungkus. Mereka rumahnya nggak pernah itu nasi dibungkus. Kenapa? Mereka makan nasi nggak sih? Makan nasi, tapi dia kan piring. Ya, model Eropa lah. Nah, saya bikin kayak Indonesia kan. Malah dia punya sendok, saya bilang nggak pakai sendok. Daun pisang dilipat menjadi sendok. Jadi itu akhirnya jadi tradisi. Oh gitu. Waduh, berarti trendsetter ya. Aduh, memang pengalaman situ ya. Saya lihat itu. Jadi ya ada senangnya, ada senangnya. Cuma saya waktu itu kita bikin kejuaraan Perancis, Itali, La Reunion, Mauritius dengan Madagaskar. Nah saya pegang timnya. Saya bisa tahan tim Itali seri. Biar Madagaskar yang nggak ini ya. Ya Madagaskar saya jarang dengar ya kalau di pertandingan dunia. Afrika jarang. Maksudnya Afrika sendiri di dunia karate emang sekarang mulai dia. Udah mulai ya. Mulai ramai. Saya sering dikirimin kan mereka beritanya dari Madagaskar, berkembang juga mereka. Oh mantap. Yang pasti Mauritius itu ya ada. Saya juga kaget nih orang negara nyari baju yang WKF approve. Ini nggak salah nih katanya. Kadang-kadang di pertandingan nggak pernah ketemu tapi kok nyari baju ke saya gitu jauh-jauh. Ya pasti lah Indonesia kan. Iya. Terus dari itu 5 tahun sama di negara-negara lain, selanjutnya balik ke Indonesia lagi. Saya balik. Kemudian saya masih ingat, saya menghadap almarhum Pak Anton Sujarwo. Itu luar biasa beliau itu. Banyak juga merubah saya punya pemikiran. Jadi waktu saya pulang, Pak saya mau balik ke Sulsel, Pak, Sulawesi Selatan. Dia panggil saya, mungkin amanah apa yang harus saya laksanakan. Dia katakan begini, Rit, karate itu jangan dikuasai di Pulau Jawa. Selama ini di Pulau Jawa aja, kalau nggak DKI, Jawa Tengah, Jogja, atau Jawa Timur. Coba kau bikin di sana. Jadi siap jenderal, saya pulang, saya mulai poles di sana. Saya bagi tugas sama Jafar Jantang. Itu mereka tahu semua lah ceritanya bagaimana kita rubah. Itulah muncul cetakan saya pertama, Nur Alam, Muslimin, Mursalim, Ancuk,
ya kan? Itu yang mulai. Pantes ya, kenapa Sulawesi Selatan itu sangat berkembang pesat ya, memang dibandingin negara lain provinsi lain, Sulsel pesat banget. Karena gini, Pak Tuan bilang waktu saya mau pulang berangkat ke Makassar, dia bilang, Harit, kau udah punya modal. Saya pikir modalnya apa ya, Pak? Untuk Bapak apa? Mereka itu punya nyali, karate perlu nyali, mereka punya nyali, teknik nggak punya, kau punya tugas. Nah itulah. Jadi tidak terlalu sulit ya. Termasuk sempat saya juga di Jawa Barat itu siapa Ariston CS. Ariston CS. Ya, Jawa Barat. Sempat berikan di mereka ya. Terus kemudian saya waktu sudah mau saya pikir sudah cukup lah saya mau istirahat. Tangerang waktu itu. Kita mulai dari junior sekali kan Tangerang. Akhirnya Tangerang berkembang luar biasa. Itu Bambang CS. Oh ya. Itu tangan saya juga gitu kan. Jadi sampai mereka masuk tim juga, tim nasional. Iya, ingat. Terus kembali ke DKI, ya sudahlah waktunya istirahat. Tapi ya namanya olahraga ini kalau kita berhenti itu takutnya penyakit datang. Jadi cuma prevensi dikurangin aja. Frekuensi dikurangin tapi tetap latihan. Buat sehat lah ya. Iya luar biasa. Ini juga termasuk buat motivasi teman-teman bahwa karate Indonesia ini di luar negeri ini bisa maju gitu. Saya juga karena kemarin itu sempat ada yang minta dari Dubai pelatih karate selama 2 tahun, dicari yang bisa ngajar kata sama komite, mereka sampai nyari ke kita gitu. Itu berarti kan emang sebenarnya karate kita ini di luar juga cukup dianggap. Oh iya betul. Dan juga ada salah satu sahabat saya juga tuh itu malah lebih sering ngelatih di luar tuh, ada namanya Ricky Barnabas. Dia lebih sering ngelatih. Memang dia tuh marketnya tuh niche kalau saya bilang. Jadi dia nggak mengambil yang market yang lain, tapi dia banyak Filipina, Sri Lanka, India, Malaysia, ada aja yang ngundang dia. Memang ya menurut saya sih kita sebagai karateka Indonesia ya harus confidence juga lah ya. Kita bisa seperti itu. Kemarin saya juga dapatkan dari Sri Lanka ya. Dia mau buka cabang. Kebetulan saya di Lemkari, jadi dia mau buka cabang Lemkari di sana. Boleh-boleh aja. Artinya sebenarnya kita ini bukan lokal aja lagi kan. Cuma harusnya kita kembangkan juga jadi pelatih-pelatih yang bisa mungkin Forky ya. Bisa reference untuk ngelatih keluar tuh. Ayolah sekalian kita perkenalkan Indonesia kan. Iya. Karena saya juga nggak sedikit menerima tawaran pelatih dari luar. Ada aja yang saya nggak bisa verifikasi siapa ya, dari Turki. Ada minta ngelatih di Indonesia, dari mana ya, pokoknya banyak lah negara-negara luar yang minta mau ngelatih di Indonesia, tapi saya nggak bisa verifikasi siapa dia dan pengalamannya apa gitu, dan apakah benar mereka lebih baik dari karateka kita. Bisa jadi pelatih kita juga lebih baik dari mereka gitu kan. Kita kan sainsan juga udah bagus gitu. Saya yang kemarin agak lucu waktu dari perguruan Inkanas bikin acara Shoto itu ya. Saya ketemu sama Kagawa Sensei. Pertama, jadi Jepang itu memang hierarki kuat. Iya, masih kuat. Jadi waktu saya kenalkan diri, ya dia kayaknya acuh aja ya. Terus saya bilang, siang saya tahun 82, saya belajar di Perancis sama Taji Kasi Sensei. Saya sempat belajar. Langsung dia berubah. Masa akrab. Makanya kan bertanya, Yuko akrab? Bukan, soalnya gue sebut gue punya guru juga kan. Jadi hierarki di sana kuat. Dan yang menarik ini nih, saya kalau lagi kedatangan tamu mereka nih, itu sebenarnya ini Indonesia Putut Mangga. Mereka tuh kalau ke sini pasti selalu minta ketemu sama Sawanori Matsuzaki. Jadi Sawanori Matsuzaki ini kalau Anda yang mau tahu, dia ini juara 5 kali All Japan Championship berturut-turut dan gak pernah kalah. Dan yang ke-6 itu dia gak mau ikut karena mau ngasih kesempatan ke yang muda. Dan orang tuanya beliau itu pendiri KKI di Indonesia. Dan Sawanori Matsuzaki pindah ke Indonesia, tinggal di Indonesia.
Mungkin nggak tahu ya, kalau di Indonesia mungkin nggak banyak yang kenal dibandingkan dengan yang di Jepang. Tapi kalau saya ke Jepang, ke Tokyo University, Riki kasih lihat tuh, ada kan kalau di Jepang kan di atas ada nama-nama senior tuh, tuh Sawanori. Tapi di sana, cukup banget. di sana Indonesia, di kakak itu lebih kenal di Indonesia loh. Iya, terkenal Dia memang. berkembang luar biasa di Indonesia. Luar biasa memang. Iya. Bahkan saya nggak tahu benar atau enggak katanya pusat dunianya pun malah Indonesia. Katanya. Dia Memang itu yang akuilah dan memang salut lah gitu. Jadi nama itu legend, masih legend. Bahkan level Kagawa Sensei, Yamaguchi Sensei ke Indonesia pasti minta, Ki tolong hubungin, telepon langsung nih saya kasih. Ngobrol panjang lebar. Kalau ada sempat ketemu sampai malam, sampai tengah malam, besok pagi malah kadang-kadang. Itu luar biasa sih memang apa. Dan ya seperti yang saya bilang tadi, yang bilang tadi bahwa hierarki itu sangat kuat. Memang itu walaupun Sawanori sebagai junior, dia selalu respect sama seniornya gitu, senseinya, dan welcome mereka lah gitu. Mas saya melihat begini, dulu kan kita selalu sebut itu guru saya, guru karate. Sekarang kan itu pelatih saya, berbeda. Iya, beda. Pelatih kan bisa pelatih berenang, pelatih apa ya saya kenal. Tapi kalau guru itu panutan saya kan begitu. Ya, karena mungkin sekarang ini harusnya dikembalikan itu guru karate. Jadi banyak perguruan sekarang saya lihat respect itu hilang ya. Nah, itu juga mungkin harus kita sadari juga gitu. Terus ada satu lagi Ki, yang saya lihat sana bagus. Waktu saya melatih di luar, setiap dojo yang dibuka di sana harus punya asuransi. Oh, ini penting. Saya mau bahasnya lebih detail. Karena begini, lu kalau punya dojo tidak ada asuransi, tutup dojo itu. Jadi asuransi gini, saya dari rumah ke tempat latihan sampai pulang ke rumah, kalau ada apa-apa harus ada aman. Sebentar siang, ini menarik untuk saya bahas. Sebentar. Iya. Nonton video kita tanding di OS TV. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you. Ya buat semuanya ini untuk anak-anak karate, karena ini bermanfaat semua ilmunya. Jangan lupa subscribe channelnya OS TV Channel buat anak karate semuanya. Gaspol, keren banget. Like and comment share. Gaspol. Saya mau bahas asuransi ini lebih detail. Nah, gimana di sana bisa memperoleh asuransi untuk kegiatan ekstrim seperti bela diri? Saya lihat begini, asuransinya pun tidak mahal, nggak mahal. Tapi jadi, itu untuk olahraga karate kan? Iya. Jadi kalau saya dari rumah mulai pergi ke tempat latihan sampai pulang ke rumah, kalau ada apa-apa itu aman dah. Itu karate? Itu di Madagaskar? Iya. Kan mungkin model Perancis ya. Eropa ya. Jadi di sana kalau dojo itu lu boleh latihan, itu ada petugas datang untuk kontrol. Asuransi nggak? Kalau nggak tutup itu dojo. Ada asuransi nggak gitu ya? Kalau nggak diperiksa tutup. Ini kita bicara mungkin agak out of topic dulu nih, yang bahas kesini nih. Soalnya menarik kenapa? Yang saya tahu ya, kalau kita belajar ke luar negeri, ke dojo-dojo itu setiap saya ngikutin itu ada waiver. Waiver menyatakan jika saya berlatih di dojo tersebut dan anggap ya saya mengalami cedera, saya tidak akan menuntut pelatih saya. Itu sebenarnya di negara di Amerika ada beberapa negara yang pernah saya lihat sih memang ada waiver. Tapi di Indonesia itu sangat tidak jadi pakem. Waiver nggak ada, asuransi nggak ada. Jadi nggak ada penyataan dari murid bahwa saya mengetahui bahwa latihan karate itu merupakan latihan beresiko tinggi dan saya tidak akan menuntut pelatih saya jika terjadi suatu hal-hal di luar dugaan, dan saya menyadari hal ini dengan keadaan sadar. Seperti itulah contohnya lah. Nggak pernah ada di Indonesia. Jadinya kalau ada kejadian
baru panik nih. Panik. Pernah ada yang kejadian soalnya saya lihat. Jadi muridnya cedera apa gitu kan, ya, senseinya yang dituntut gitu. Nah kalau kondisinya seperti yang bilang tadi, ada asuransi atau ada waiver gitu kan, itu kan menjadi kondisi yang aman nih sebenarnya. Itu gimana Mas Siang? Sebetulnya kita harus menuju ke sana ya. Begini, waktu tahun 83 saya pulang itu, saya melihat pertandingan kita itu masih standar aja. Kita sudah 2, di sini masih 4 wasitnya waktu itu ya. Jadi saya sempat jadi wasit terbaik waktu itu. Kejuaraan itu saya dapat piagam kan. Cuma ya sudahlah, saya lebih senang latihan daripada di wasit itu. Jadi ini beberapa pengalaman yang terjadi di sana itu, cara melatih, kemudian sistem itu saya lihat. Terus kemudian waktu itu saya bilang, kenapa kata itu tidak ada bungkainya? Karena disitulah intinya permainan itu. Itu tahun 83 loh, saya sudah berteriak itu. Tapi ya memang belum ada. Makanya terakhir ini sudah ada bungkai ya. Saya bilang ini pasti berkembang bagus. Memang paling indah tuh melihat kata tuh pas bungkai. Betul. Kadang-kadang saya kalau lagi nonton video kata ya skip tuh bungkai gitu kan. Istilahnya performa juga nggak bagus, nggak bagus masih oke lah. Yang penting bungkainya bagus kadang-kadang. Itu bayangin berapa tahun itu kita tunggu-tunggu baru ada bungkai terakhir ya. Iya. Dulu nggak ada kan, nggak ada standar aja itu. Terus kalau Siang lihat kondisi sekarang karate Indonesia gimana Siang? Saya lihat sebenarnya udah maju sih. Udah maju ya? Udah baik ya. Lagi pula saya lihat, saya juga salut Bapak untuk perwasitan betul-betul netral sudah. Ya. Jadi nggak ada lagi ini dari perguruan saya. Kalau dulu kan keras sekali. Kalau mau pukul berapa kali aja nggak bakal dapat poin. Jadi akhirnya kan orang hajar betul. Itu kalau cedera dulu itu biasa. Karena ya pengaruh di perwasitan. Kalau sekarang betul-betul saya lihat, kok bagus, makanya latihan aja, nggak usah pikir banyak-banyak latihan, kok bagus pasti naik, nggak usah takut deh, wasit juri, saya nanti gini-gini, tadi sentimen ini nggak ada lagi saya lihat, itu yang saya lihat kemajuannya bagus sekali. Kalau itu udah bagus, netral pasti maju lah kita. Untuk ke internasional menurut Siang gimana atlet karate Indonesia saat ini? Jadi masih memerlukan ini. Kita begini, kita terlalu, kalau menurut saya ya, pribadi, terlalu kita lihat, wah ini pelatih harus dari luar, Tapi yang paling kenal murid ini kan kita pelatih di sini. Betul. Contoh ini, saya masih ingat tahun berapa yang ada di Thailand itu, SEA Games atau Asian Games? SEA Games kayaknya. Saya datang itu. Semua sudah kalah, tinggal Arif Topan. Asian Games. Waktu itu saya datang dengan Pak Anton bilang, coba kau lihat itu adikmu itu, siap. Gua datangin dia. Gua bilang, kau main ya. Tinggal dia kesian ini, tidak ada lagi perhatian dia, sampai dia duduk sendiri. Saya datang pijat kakinya. Saya bilang begini, Van, kau main yang bagus. Saya mau kasih tahu kau, yang kau lawan ini Arab United ini. Itu orangnya diare, lagi diare. Kalau kau kalah sama orang sakit, kelewatan kau. Oh gitu. Nah, pelatih kan kita tahu ini. Kalau teknik sama, cuma ini masalah nyali. Oh betul gitu. Dia main, dia panjatin tuh Arab itu, juara dia kan? Iya. Orang itu diare juga gue nggak tahu. Gue coba kasih semangat itu kelebihannya pelatih itu. Di situ, kan? Semakin dekat dengan atlet semakin baik ya. Kita tahu kan karakternya. Ini nggak bisa begini. Jangan ditekan, dipukul apa. Ada suka pelatih gitu. Ada ya. Saya pernah dengar juga sih, ini curhatan dari atlet. Ya memang kadang-kadang atlet itu belum cocok-cocokan dalam artian, saya senang pelatih yang ini yang bisa ngasih kan sekarang tuh pelatih ada yang dampingin di luar tuh, ngasih semacam aba-aba gimana, istilahnya tahu kapan mengeluarkan kartu buat appeal atau enggak tuh kapan gitu, kayak ada kodenya lah.
Pernah ada atlet yang bilang, kok pelatih saya kasih kode suruh ngelain appeal nggak mau. Kadang-kadang ada yang curhat kayak gitu. Kadang-kadang ada juga yang curhat ya, saya lebih senang dipukul-pukulin. Ada juga yang nggak suka gitu kan. Memang harus tahu sih masing-masing itu. Sebetulnya ya. Begini, kalau saya lihat ini, sebetulnya kehidupan pelatih-pelatihan dari dojo itu biasa saya miris juga. Contoh ya, saya pelatih, saya ngelatih nih, saya tahu karakter anak saya sampai jadi. Ya. Jadi, misalnya saya harus latih 10 poin. Ya. Ini baru 5 poin yang saya latih, dia udah juara. Akhirnya apa? Diambil di 4K. Diambil orang ya. Di 4K yang latih bukan saya kan, Beda lagi. orang lain. Dia nggak tahu dari mana mulainya. Dia punya versi aja. Jadi kita lihat ada yang bagus, kenapa dia menurun? Coba ditelah. Saya suka analisa sendiri. Ini bagus, kok dia turun ya. Ini. Iya saya. Cuma masalahnya di sana. Harusnya pelatih juga bisa ngikut. Kalau bisa, jadi pelatih yang mencetak itu juga bisa ngikut. Jadi orang juga akhirnya bagaimana ya, kita ngelatih itu juga semangat. Sekarang gua ngelatih sudah jadi, orang gua diambil, ya gua latih lagi lah 2-3 kali juga nggak ada juga harapan gua. Akhirnya malas lah, sudahlah ngapain. Bukan, padahal mungkin pelatih itu bagus mencetaknya itu. Harusnya kan sebetulnya harus dia ngikut juga kan. Bagaimana caranya lah sistem saya nggak tahu, tapi saya pikir gitu. Itu kalau bisa ada di bareng, jadi orang juga jadi pelatih itu bisa maju gitu. Kan sekarang yang maju kan cuma atletnya. Iya. Tapi lihat, biasa kalau dia naik terus dia turun. Naik turun. Saya suka dengar sih beberapa hal kayak gini, beberapa pelatih yang ngerasa kok masuk ke TC berubah, gaya mainnya berubah. Iya mungkin bisa jadi lebih baik, bisa jadi berbeda gitu, nggak sesuai ekspektasi. Ya. Itu ya. Kan dari yang pelatih pertama yang tahu dia punya karakter kan. I see. Tidak tahu karakternya. Jadi itulah sekedar masukan aja. Saya lihat kalau itu mungkin bisa dipikirkan lah. Dipikirkan bagaimana cara. Forky lebih tahu lah. Iya kan. Iya. Wah luar biasa nih pengalamannya banyak sekali yang ya istilahnya membangkitkan rasa percaya diri kita lah Siang. Jadi memang banyak, pertama kita juga nggak terlalu jelek-jelek amat kalau di luar. Kedua apakah kita perlu mengundang pelatih luar? Toh kita juga kadang-kadang masih lebih baik ya. Jadi hal ini benar-benar membangkitkan semangat kita bahwa kita ini nggak perlu minder, baik atlet maupun pelatih, karena kita pun banyak yang berprestasi ya. Betul. Untuk pelatih. Oke, terima kasih banyak waktunya Siang telah hadir di studio OS TV, dan bagi Anda jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan silakan tulis juga di pertanyaan di kolom komen, dan stay safe and healthy. OS.